Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas sebuah project. Wah, udah lama banget ya ternyata gua nggak bahas project secara menyeluruh. Dari segi teknologinya dan lain-lain, kebanyakan bahas testnet ya. Tapi project ini kebetulan juga lagi ada airdrop juga ya. Jadi teman-teman yang nonton bisa tahu tentang kehebatan project ini dan juga bisa sekalian garap airdropnya. Kali aja teman-teman bisa jackpot. Jadi gue akan jelasin dulu project ini kenapa menarik karena saat ini kalau gue lihat ya kemarin itu kan atau kedepannya itu akan heboh, di mana hebohnya ini adalah project-project blockchain layer 2 EVM atau Ethereum Virtual Machine. Nah, kalau teman-teman tahu EVM itu adalah based on-nya dari Ethereum blockchain ya. Jadi ada beberapa blockchain seperti kayak Tron, kayak Binance Smart Chain dan lain-lain, itu semua menggunakan EVM teknologi atau Ethereum Virtual Machine yang dibuat oleh Ethereum pertama kali. Nah, lalu Ethereum kan saat ini masih sebagai TVL terbesar ya, dan juga banyak sekali blockchain-blockchain layer 2 saat ini mengadopsi teknologi EVM yang nantinya akan membantu meningkatkan skalabilitas dan juga penghematan gas fee dari Ethereum tersendiri. Kayak gitu. Jadi ada seperti KZK, ada Scroll, ya ada Starknet, dan juga beberapa blockchain-blockchain layer 2 lainnya. Nah, di saat blockchain layer 2 lainnya ini bermunculan, pasti ada sebuah project yang akan selalu dipakai atau dibutuhkan, yaitu adalah project cross-chain atau bridge, ya, di mana project cross-chain atau bridge ini sangat penting banget, yang akan menjadi jembatan dari likuiditas dari seluruh blockchain EVM yang ada, ya. Contoh, misalnya teman-teman pengen kirim aset dari Ethereum ke Starknet atau Ethereum ke Linea dan lain-lain ya, atau mungkin sebaliknya teman-teman dari zkSync ke Ethereum. Nah, teman-teman untuk mempermudah butuh yang namanya teknologi bridging ya, atau teman-teman bisa nge-swap atau menukarkan sejumlah aset yang berbeda antar blockchain. Nah, maka dari itu ada sebuah project yang menurut gue cukup menarik yang akan membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Nama projectnya adalah Plexus. Nah, Plexus ini adalah sebuah Web3 exchange yang berfokus kepada yang tadi gue bilang, memenuhi kebutuhan kita ketika kita nantinya akan melakukan optimal swap, mengirimkan atau memindahkan satu aset dari satu chain ke blockchain lain. Nah, di sini menarik banget, dia akan mensupport banyak sekali blockchain, ya nanti ada listnya, dan juga banyak token, dan ini optimal swap hanya dengan satu transaksi saja. Ya, nah kalau kita ke bawah, saat ini dia punya akses lebih dari 1,368 million wallet dengan total transaksi mencapai 391.747K, verified account 27.000K, dan juga total volume mencapai 20,112 million US dollar. Nah, kalau kita lihat di sini kenapa pilih Plexus? Pertama, dia inovatif UX. Dia UX-nya ini ya teman-teman gampang pakai, user experience-nya mudah digunakan, dan dia ini teman-teman hanya perlu satu klik untuk menggunakan seluruh blockchain yang ada ya. Semua mainnet token teman-teman bisa gunakan dengan sistem yang disebut dengan nama cross-chain routing protocol. Jadi dia ini bisa ngerouter ke berbagai blockchain. Nah, terus juga dia ada best router swap, di mana dia akan punya sistem analisa atau kayak AI gitu, di mana dia akan ngecek nih seluruh router yang ada, liquidity-nya ada berapa banyak, dan yang paling murah liquidity-nya pakai router apa, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau cross-chain itu kan dan juga DeFi itu ada banyak banget ya. Nah, biasanya teknologi router itu masih jarang yang ada kembangin, karena kalau ada router pun itu hanya cuma beberapa blockchain, biasanya nggak nyampe 10 chain dan juga nggak nyampe 10 DeFi. Tapi dengan adanya Plexus, ini bisa hampir seluruh DeFi yang ada ya, cross chain swap. Terus juga dia ada fee solution, di mana teman-teman biasanya kalau ingin mengirimkan satu aset, teman-teman harus butuh yang namanya koin dari blockchain tersebut. Dan contoh waktu itu pernah kalau kita ngebalikin dari Starknet ke Ethereum, teman-teman tuh di Ethereum harus klaim lagi tokennya. Dan untuk ngeklaim ETH-nya, teman-teman bayar gas fee ETH lagi atau Ethereum lagi. Nah, itu kan agak memberatkan. Nah, dengan adanya teknologi fee solution dari Plexus, teman-teman punya kemampuan untuk membayar gas fee menggunakan aset lain yang sudah ada, ya, atau menggunakan aset yang sudah teman-teman kirimkan, kayak gitu. Jadi itu kelebihan dari si Plexus. Cuma pertanyaannya, apakah solusi yang diberikan ini akan
menarik untuk orang-orang yang suka cross chain. Ya kita tidak tahu, kita lihat nanti saja sepak terjangnya ya. Nah, next untuk integrasinya, di sini teman-teman bisa lihat liquidity solution-nya. Jadi penting banget kayak tadi gue bilang, di mana misalnya nih teman-teman pengen ngirim USDC dari Ethereum ke blockchain-nya zkSync, maka teman-teman harus cari dulu nih bridging apa yang dia ada USDC-nya di zkSync-nya. Nah, itu kan bakal repot, teman-teman harus ngecek satu persatu bridge-nya. Nah, si Plexus dia akan ngecek seluruh liquidity solution yang ada di seluruh bridge yang ada, ya, secara otomatis, lalu dia akan menggunakan sistem bridge tersebut. Jadi dia ada multi-chain, wormhole, sea bridge, 1inch, dan lain-lain. Jadi hampir semua aset nantinya bisa disupport. Dan ini banyak banget untuk liquidity-nya, bahkan di seluruh EVM. Ada Aurora, ada Spooky, Phantom ya, terus juga ada Satellite, dan lain-lain, seperti itu. Lalu untuk yang didukung blockchain-nya apa aja? Ini banyak banget, ada BSC, Polygon, Ethereum, Phantom, Kava, Arbitrum, Optimism untuk saat ini. Nah, sisanya nanti dia akan terus kembangin lagi, ada Osmosis, jadi dia bisa masuk ke interchain-nya Cosmos Atom ya. Ada Juno, ada Oka Exchange, Kronos, Heko, dan lain-lain. Jadi masih banyak banget blockchain-blockchain yang nantinya akan dia tambahkan. Jadi teman-teman bisa cross-chain jauh lebih mudah seperti itu. Untuk walletnya, supportnya juga banyak. Saat ini dia MetaMask, nanti dia akan tambahkan API untuk Coinbase, Wallet Connect, Coin98, Binance Trust Wallet, dan lain-lain. Jadi teman-teman penggunaan wallet apapun juga nantinya sudah bisa. Bahkan kalau kita lihat di sini dia ada Clover ya untuk Polkadot ya, jaringan para channel Polkadot, ada Kepler untuk Cosmos Atom, ada Cosmos Station, ada OKX Wallet juga, ada Exodus. Jadi kurang lebih ini nantinya akan bisa jadi project yang cukup diperhitungkan, cukup bisa diperhatikan, yang akan membantu para bridger ya, atau orang-orang yang suka memindahkan aset antar blockchain. Nah, di sini juga dia ada sistem referral, nantinya teman-teman akan mendapatkan PLX token. Jadi dia sudah punya token dengan tikernya PLX, dan ini dia akan listing di sekitar bulan Juli ya. Nanti gua akan jelaskan gimana teman-teman bisa mendapatkan token Plexusnya. Nah, selain itu dia juga ada Plexus SBT, di mana teman-teman nantinya punya kesempatan bekerja atau menjadi tim dari Plexus, dan teman-teman nantinya ketika membantu tim Plexus, teman-teman bisa kontribusi dan mendapatkan reward kayak gitu dari Plexus. Jadi Plexus ini dia pengen bener-bener timnya ini secara decentralized gitu loh. Jadi dia akan rekrut banyak orang dari berbagai negara, berbagai background. Dan teman-teman kalau tertarik nanti akan gue jelaskan gimana caranya teman-teman bisa gabung ke tim Plexus. Nah, untuk roadmap-nya di sini kita bisa lihat ya, di 2023 kuartal 1 kemarin Denny sudah launching alpha launch. Jadi sekarang sebenarnya sudah bisa dipakai beberapa fitur-fiturnya. Dan di kuartal 2 itu udah beta. Jadi lebih baik daripada yang alpha kemarin. Jadi sekarang tuh lebih cepat, gas fee-nya lebih murah. Nah, nantinya ketika dia sudah official launch, sudah full di kuartal 3 ini, sekitar Juni atau Juli, teman-teman sudah bisa memanfaatkan seluruh fasilitas dia dengan gas fee yang jauh lebih murah dan juga lebih cepat. Nantinya Plexusnya juga API open, artinya si Plexus ini bisa digunakan oleh project-project lain ya. Jadi itu bisa nambah use case dari si Plexusnya. Habis itu juga ada 2023 kuartal 4, ini adalah cross-chain farming. Nah, ini menarik, artinya dia nggak cuma sekedar platform bridge, tapi nantinya teman-teman bisa farming atau staking ya, yield farm secara cross chain. Jadi contohnya misalnya ini gambaran yang gue tangkap ya setelah gue baca-baca. Misalnya teman-teman staking di Plexus menggunakan jaringan BSC. Nah, liquidity-nya itu bisa digunakan di beberapa blockchain sekaligus. Nanti teman-teman akan mendapatkan reward-nya setiap ada orang melakukan bridging ke BSC atau sebaliknya BSC ke blockchain lain. Jadi kurang lebih seperti itu sistemnya. Oke, nah untuk partnership-nya juga banyak banget. Dia ada Knit Finance, ada First, ada Multi-Chain, Wormhole, Poly Network, Kava, Mises Browser, Chainlink, dan juga Stargate. Nah, berarti ini cukup strong partnership-nya, di mana Stargate kita tahu sendiri backing-annya adalah Layer Zero ya. Terus juga ada Mises Browser, di mana dia menggunakan sistem interchain. Ada Chainlink yang akan ngebantu untuk mempercepat dari segi pengambilan data secara off-chain maupun on-chain. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pakai fitur swap-nya, teman-teman bisa buka website plexus.app/swap ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa connect wallet aja. Ini market datanya sudah diamankan oleh Chainlink karena tadi sudah terintegrasi dengan Chainlink ya. Jadi dia bisa dapat harga yang real time lah ya, kurang lebih seperti itu.
Nah, contoh di sini teman-teman bisa pilih untuk cross-chain swap-nya, ya. Contoh from-nya kita bisa pilih ada blockchain yang bisa dipakai, ada OP, Arbitrum, BSC, Polygon, Phantom dan juga Kava, ya. Nah, untuk blockchain lainnya masih coming soon, jadi nanti dia akan nambah terus beberapa blockchain-blockchain lainnya. Nah, contoh ketika kita klik BNB aja atau BSC, dia akan muncul nih beberapa aset yang kita punya ya, seperti BNB, USDT, dan lain-lain. Teman-teman bisa tuh pilih asetnya buat dikirimkan ke blockchain lain. Contoh, misalnya teman-teman pengen kirim USDT, ya, terus teman-teman pilih blockchain yang mau disampaikan. Misalnya teman-teman pengen transfer ke Polygon. Nah, teman-teman mencet aja Polygon, lalu teman-teman pilih aset lain. Nah, kita coba misalnya teman-teman mau pindah ke Matic gitu ya. Nah, terus teman-teman masukin asetnya, misal punya 10 USDT. Nanti dia otomatis akan ngecek gitu loh. Dia akan ngirim itu routernya dari mana ke mana, ya, contoh, terus dia akan dapatnya apa. Nah, di sini dia akan ngasih lihat nih statusnya. Ini router yang paling terbaik menurut dia. Teman-teman pakai routernya dia itu kena gas fee $0,04. Ini di BSC-nya ya, dari from-nya yaitu BSC. Kena 0,04, kena BNB, terus teman-teman akan ngirim USDT ke Hypen, terus USDT-nya dari 1inch jadiin Matic di Polygon. Nah, estimasi waktunya 3 menit, ini termasuk cepat ya. Jadi estimasinya nanti di jaringan Polygon Matic, teman-teman dapat 16 Matic dengan $10 atau selisihnya itu cuma sekitar $0,05 atau kurangnya 0,48%. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman nge-swap nanti tinggal diklik, maka cuma butuh waktu 3 menit estimasinya teman-teman akan mendapatkan Matic di jaringan Polygon dengan menukarkan USDT di BSC. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cukup menarik karena biasanya untuk cross-chain swap ataupun nge-bridge itu kita hanya bisa ke aset yang sama. Contoh kalau BNB ya hanya bisa ke BNB juga di jaringan lain kayak gitu. Cuma di sini kita bisa sambil nge-swap juga. Jadi itu salah satu kelebihan dari Plexus. Nah, fitur selanjutnya itu cross-chain farming karena masih coming soon ya di kuartal 4. Jadi kita tunggu aja nanti di next kuartal apakah cross-chain farming ini menjanjikan atau tidak. Karena setiap kita melakukan swap ini kan kita kena gas fee ya, dan juga kita kena fee platform. Nah, fee platform itu akan dibayarkan ke liquidity provider di cross-chain farming. Seperti itu. Jadi cukup menarik. Kalau teman-teman pengen coba, silakan lakukan 1-2 kali swap. Kalau teman-teman merasa cepat dan murah dibandingkan platform lain atau bridge lain seperti multi-swap dan lain-lain, berarti Plexus ini cukup menjanjikan untuk jangka panjangnya ya secara penggunaan user. Nah, sekarang gue akan jelasin untuk gimana caranya mendapatkan airdrop dari Plexus atau mendapatkan reward nanti. Karena token Plexus adalah belum listing ya, nantinya dia akan ngebagiin airdrop. Pertama, teman-teman bisa follow dulu Twitternya ya di Plexus_V. Klik linknya ada di deskripsi aja supaya teman-teman tidak salah follow akun Twitter karena banyak yang palsu juga di @plexus_v. Di sini kita bisa lihat ya di follow oleh cukup banyak platform-platform multi-chain lain atau bridging lain. Terus dia juga lagi kerjasama dengan DAO Maker. Nah, ini ada eventnya juga, gue akan jelasin di video ini juga ya. Kedua, teman-teman silakan join Discord, linknya juga di deskripsi video ya. Nah, untuk pertama, ketika teman-teman klik linknya ada di deskripsi video, yaitu plexus.app/sklnggt9, linknya ada di deskripsi video. Teman-teman tinggal buka aja seperti ini nanti tampilannya ya. Habis itu teman-teman silakan connect wallet. Connect walletnya ke MetaMask. Nah, ketika teman-teman sudah connect wallet, nanti di bawah di sini teman-teman ke bawah ada get Plexus Point. Nah, apa itu Plexus Point? Jadi Plexus Point ini adalah nantinya poin yang akan ditukarkan menjadi PLX token. Ya, di mana satu Plexus Point sama dengan satu PLX token. Oke. Nah, cara dapat poinnya teman-teman tinggal connect aja ke Discord. Jadi nanti dia akan ngecek apakah teman-teman sudah join Discord-nya apa belum. Nanti teman-teman tinggal complete aja. Kedua, teman-teman akan connect ke Twitter untuk ngecek apakah teman-teman sudah follow Twitternya apa belum. Makanya tadi gue suruh teman-teman join Discord dan juga follow Twitter. Habis itu teman-teman klik accept invite ya. Habis itu nanti teman-teman akan dapat poin. Nah, untuk mendapatkan poin tambahan, teman-teman bisa klik get more point. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, kurang lebih informasi. Biasanya teman-teman akan mendapatkan sekitar 100 sampai 190 poin atau
190 PLX. Nah, ini adalah harga pre-sale-nya ya. Jadi ini harga pre-sale 190-nya. Jadi ketika listing dia misalnya naik ke berapa, ya kita harap lumayan harganya gitu ya. Terus ada informasi lain seperti teman-teman bisa lihat ada rank-nya, transaksinya, invite, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan poin tambahan, teman-teman bisa menyelesaikan beberapa misi yang diberikan oleh Plexus. Nah, untuk misi-misinya akan gue jelaskan di mediumnya ya, supaya lebih gampang. Pertama, teman-teman bisa yang namanya itu invite mission, di mana dia menyediakan yang namanya promotional activity. Ya, jadi contoh tadi teman-teman kalau ketika pakai link yang ada di deskripsi, teman-teman tuh pakai kode referral gua sebenarnya. Ya, jadi teman-teman bisa generate linknya, ya tinggal di generate aja, habis itu kasih linknya ke teman kalian yang lain, kayak gitu. Ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan poin setiap teman kalian itu menerima invite-an kalian. Nah, terus yang kedua adalah namanya trading mission. Teman-teman bisa dapat Plexus Point tergantung dari activity tradingnya teman-teman. Maksudnya trading apa? Jadi teman-teman kan tadi bisa coba nge-swap ya. Di sini kalian bisa lihat contoh misalnya gue nge-swap. Nah, di sini tuh ada nilainya gitu. Kalau gue misalnya nge-swap 1000 USDT, maka gue akan dapat sejumlah poin. Nah, kalau gue swap ya, contoh 1000 USDT ke jaringan lain bebas, nanti gue dapat 400 poin atau 400 Plexus token. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada tiringnya untuk trading competition. Di sini untuk poinnya, teman-teman bisa lihat ya, 5 poin itu adalah swap transaction. Terus kalau teman-teman swap transaction-nya itu $100 atau lebih, teman-teman dapat 50 poin, $1000 atau lebih 500 poin, $10.000 atau lebih teman-teman dapat 5000 poin. Kayak gitu. Jadi semakin banyak nominal yang teman-teman swapkan multi-chain, maka semakin banyak poin atau Plexus yang teman-teman dapatkan kayak gitu. Terus untuk invite juga ada poinnya ya, dapat 10 poin per satu invite. Nah, terus dia juga ada map Plexus Contributor Point. Nah, untuk Plexus Contributor Point ini yang tadi gue sebutkan, dia ada XBT ya, ada SBT. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Dia ada sekitar 5, yaitu marketer, ada developer, designer, planner, dan operator. Kayak gitu. Bedanya apa kok? Bedanya adalah marketer, teman-teman bisa kayak menjadi seorang penulis. Teman-teman bikin artikel tentang Plexus, terus teman-teman post di berbagai sosial, misalnya Medium, Reddit, dan lain-lain, atau artikel berita atau koran, teman-teman dapat 5000 poin. Nah, penilaiannya tergantung dari timnya. Teman-teman hanya perlu open ticket di Discord-nya dia ya, terus teman-teman kasih linknya, nanti dia akan nilai teman-teman berhak dapat berapa poin. Bahasanya bebas. Terus juga ada poin YouTuber. Jadi contoh kayak gue buat video ini pun juga nanti gue dapat poin kayak gitu. Poinnya bisa 10.000 atau bisa kurang tergantung penilaian viewer dan juga komentar ya dari penilaian si timnya si Plexus kayak gitu. Terus juga ada developer. Nah, ini buat teman-teman yang jago coding. Nah, di mana teman-teman akan mencari solusi untuk mencari security threat, masalah keamanan, misalnya hacking dan lain-lain, ngecek virus ataupun error yang ada di platformnya si Plexus kayak gitu. Kalau teman-teman ketemu bug, teman-teman laporin aja ke developernya dan teman-teman mendapatkan bug bounty reward kayak gitu. Terus ada designer. Nah, ini buat teman-teman para desainer yang suka bikin meme, teman-teman bisa post meme-nya di Twitter dan juga di Discord community-nya dia ataupun beberapa media-media engagement lainnya, teman-teman akan mendapatkan 1000 poin ataupun lebih ya. Intinya semua job ini tuh nanti ada penilaiannya lah dari timnya, teman-teman berhak dapat berapa poin. Terus dia juga ada planner. Planner ini teman-teman yang suka ngasih ide dan juga visi tentang protokolnya dia. Misalnya Plexus kurang apa ya, harus ditambahin apa ya. Nah, itu teman-teman planner namanya. Kalau idenya bagus dan diimplementasikan, teman-teman akan dapat poin. Nah, terus dia juga ada operator. Nah, ini buat teman-teman yang pengen menjadi seorang community spesialis ataupun community moderator, di mana teman-teman punya kelebihan jago di bahasa, misalnya bisa Mandarin, bisa Inggris, ataupun bahasa lainnya, terus teman-teman bisa ngebangun komunitas, maka teman-teman nantinya bisa mendapatkan titel sebagai support operator atau community moderator dan teman-teman mendapatkan bayaran kayak gitu, sebuah Plexus token kayak gitu. Jadi kurang lebih teman-teman di sini punya kesempatan banyak banget untuk bergabung dengan tim Plexus ya.
bisa jadi marketer, developer, designer, planner, dan juga operator. Oke, jadi kurang lebih sistemnya seperti itu untuk mendapatkan insentif reward, dan teman-teman bisa cek nantinya di bagian leaderboardnya. Ya, nanti akan muncul di sini total Plexus poinnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, next di sini juga teman-teman nantinya silakan kerjain dulu untuk Galaxy-nya. Gue udah taruh linknya juga di deskripsi. Ada 2 Galaxy-nya, yaitu Plexus dan Galaxy Passport OAT giveaway. Jadi teman-teman nantinya berkesempatan mendapatkan sekitar 500.000 dolar dalam bentuk PLX token ya. Jadi teman-teman dapat poin reward yang akan ditambahkan ke Plexus teman-teman di account-nya. Ini untuk Galaxy pertama, ini sampai tanggal berapa nih? 20 ya. Sekitar 20-an event time-nya. Nah, terus juga ada yang kedua, ini Galaxy-nya Plexus Galaxy Passport NFT giveaway. Ini juga ada sekitar 1 juta US dollar dalam bentuk PLX token. Nah, ini teman-teman nanti kerjain aja, gampang, cuma follow dan lain-lain. Kalau teman-teman tadi udah follow, tinggal verify. Jadi teman-teman sudah bisa klaim kedua NFT OAT ini. Nah, setelah teman-teman sudah join Discord-nya, sudah kelarin kedua OAT-nya, teman-teman silakan buka guild.xyz/Plexus, linknya ada di deskripsi. Nah, teman-teman tinggal connect aja. Nanti teman-teman akan mendapatkan role kayak guild member, follow Plexus, dan lain-lain. Jadi nanti role ini akan muncul di Discord teman-teman, kayak gitu. Lumayan buat nambah keren-kerenan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah airdrop dari DAO Maker. Jadi dia ini lagi kerja sama si Plexus ini. Menurut gue cukup keren kalau dia bisa masuk ke DAO Maker, karena biasanya project yang masuk ke DAO Maker harganya cukup stabil ya. Di sini kalau kita lihat dia ada airdrop, ini sekitar community vote 5 hari lagi ya sampai tutup. Total reward 10.000 dolar dalam bentuk PLX. Caranya teman-teman cuma perlu klik vote aja, jadi connect wallet aja ke MetaMask, terus klik vote. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sebuah website ya seperti ini. Nanti dia akan ngitung. Jadi sini ada centangnya hijau, artinya teman-teman sudah vote. Nanti dia akan hitung skor. Nah, semakin tinggi skor teman-teman, maka semakin banyak teman-teman mendapatkan Plexus token. Kayak gitu. Cara naikin skornya gimana kok? Cara naikinnya gampang, teman-teman ke bawah. Di sini ada kayak referral score, teman-teman sharing link referralnya, terus teman-teman follow Twitternya, terus nyalain notifikasi atau pencet bellnya, ya. Terus teman-teman bisa buka websitenya ini tiap 6 jam sekali kalau nggak salah. Teman-teman dapat 1 poin, dapat 1 skor. Terus di sini ada wallet score. Wallet score itu adalah dia akan ngecek seluruh isi wallet kita ya di EVM kayak BSC, Ethereum dan lain-lain total. Nantinya teman-teman akan mendapatkan poin. Jadi semakin banyak asetnya maka semakin banyak poin yang teman-teman dapatkan. Terus juga ada DAO Power, ini buat teman-teman yang staking DAO token. Jadi kalau kalian punya DAO token, kalian stakingkan, teman-teman dapat poin. Ada juga teman-teman kalau beli DAO teman-teman bisa dapat poin tambahan kayak gitu. Jadi nantinya teman-teman hanya perlu kumpulin skornya aja sebanyak-banyaknya. Nah, kebetulan skor gue baru cuma 4,3 ya, semoga nanti dapatnya lumayan kayak gitu. Nah, terakhir untuk informasi token ya. Jadi teman-teman nantinya ketika udah bisa hitung-hitung, teman-teman akan dapat berapa token. Terus biar bisa tahu nih estimasi aku dapat berapa duit ya nanti ketika listing. Nah, di sini ada tokenomiknya dan juga token alokasinya dan cara distribusinya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, namanya Plexus token. Ini udah ada logonya. Simbolnya PLX, kontrak address-nya pun sudah ada ya. Nanti gua akan taruh di deskripsi, teman-teman bisa taruh di MetaMask kalian. Jadi ketika nanti sudah listing, dia sudah muncul angkanya ya, teman-teman punya tokennya berapa gitu. Nah, blockchain-nya adalah Ethereum ya. Jadi pastikan teman-teman kumpulkan Plexus Point sebanyak mungkin biar cuannya itu minimal bisa nutup gas fee atau dapat cuan lebih kayak gitu ya nanti ketika sudah cair airdropnya. Lalu untuk alokasi tokennya, dia punya total supply di angka 500 juta PLX. Pembagiannya adalah token insentif akan dibagikan ke staker. Jadi nanti teman-teman yang staking yield farm, terus ada user ya di mana dia nanti akan sebagai kayak airdrop. Terus juga ada marketing ya ke yang tadi ya job ya, ada 5 job itu, designer dan lain-lain. Nah, di sini token distribusinya kita bisa lihat ada investor 13% atau 100 juta, pre-seed 2% ya. Ini di lock selama 3 bulan, selama di lock 3 bulan terus vesting bulanan. Ada seed 5% ya, 3 bulan juga di lock vesting. Public 1%, 5 juta token atau 3 bulan lock vesting. Liquidity-nya 1,5% ya, unlock langsung masuk LP. Ekosistemnya 11%.
Ya, nanti jadinya pertama kali masuk listing dia 7,5 juta ya. Habis itu sisanya dari pre-seed, seed sama public. Ekosistemnya 11% ya. Ekosistem itu untuk reward staking dan lain-lain 36 bulan vesting. Marketing 12,5%, protokol kontributor 39%, advisor 3%, tim 25%. Nah, tim ini 10 bulan di lock, dikunci. Jadi dia nggak cair dulu sama 10 bulan. 26 bulan kemudian tiap bulannya cair. Ya, jadi 10 bulan di lock, habis itu bulan ke-11 itu cair selama 26 bulan, kayak gitu gambarannya. Total 500 juta. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk si token Plexusnya. Nah, fungsi token Plexusnya juga nantinya akan sebagai DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Jadi nantinya teman-teman bisa staking dan juga bisa voting proposal. Jadi nanti dia ada governance-nya. Nah, proposal ini nantinya mungkin akan lebih kayak voting insentif. Jadi berapa persen insentif yang diberikan. Terus juga ada semacam kayak mau nambah blockchain apa dan lain-lain. Jadi itu kelebihan dari si Plexusnya. Tentu saja Plexusnya juga nantinya bisa di stakingkan. Oke, jadi kurang lebih gambaran dari tokenomic dan fungsi tokennya seperti itu. Nah, selain itu di roadmap-nya tadi ada yang tidak ada ya. Jadi kalau di website-nya kan cuma sampai 2023. Kalau kita baca di dokumen, ini ada sampai 2024 di fase keduanya. Di mana dia akan fokus ke cross-chain DeFi. Pertama, dia akan bikin cross-chain wallet. Terus juga ada spot trading, ya, stop limit, dan juga chart. Dia juga ada payment integration, jadi bisa digunakan untuk payment pembayaran. Ada cross-chain lending, ya, lending dan borrowing. Ada cross-chain spot trading, dan juga cross-chain future trading. Jadi di tahun depan dia udah ada planning untuk menjadi platform trading kayak gitu ya. Jadi di 2023 bridging dulu, 2024 fokusnya ke trading. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan terkait Plexus ya. Semoga Project Plexus ini cukup menarik di mata teman-teman buat kalian yang suka mencari project-project hidden gem, project-project yang kira-kira di masa mendatang itu akan dibutuhkan ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman. Tapi perlu diingat ya, sekali lagi gue ingatkan, do your own research. Biar lagi ini gue research berdasarkan fungsi, fitur, dan juga dari dokumennya dia. Kita nggak tahu di masa mendatang apa yang akan terjadi. Jadi silakan teman-teman join komunitasnya, dikawal aja, dicek ya timnya segala macem. Dicek apakah produknya bagus atau tidak. Yang penting teman-teman harus cobain projectnya supaya teman-teman tahu apakah ini benar-benar dibutuhin orang atau tidak. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Kalau kalian suka silahkan di like ya, jangan lupa di komen, di subscribe bagi yang belum. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.